Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam sebuah kisah bahwasanya suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ketika kedatangan seorang tamu, tak lama setelah tamu itu pulang, datang malaikat bercabut nyawa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat itu bertanya, "Ya Nabi Allah Ibrahim, siapa tadi yang datang bertamu denganmu itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Dia adalah sahabatku sekaligus muridku." Terus kembali bertanya sama malaikat, "Apa sesungguhnya gerangan tujuan temanmu itu bertamu kepadamu?" Nabi Ibrahim kemudian kembali menjawab, "Dia datang kepadaku itu untuk memberitahukanku bahwa besok dia akan melaksanakan akad pernikahannya." Setelah itu kemudian malaikat kembali menyatakan kepada Nabi Ibrahim, "Tahukah engkau wahai Ibrahim, sesungguhnya orang yang bertamu terhadapmu tadi itu tidak akan sampai besok dia menikah, karena Allah telah memerintahkanku untuk menyambutnya sebelum dia melaksanakan akad nikahnya." Kemudian setelah itu sang malaikat pamit meninggalkan Nabi Ibrahim. Mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat tadi, Nabi Ibrahim kemudian dia ada niat untuk menceritakan kepada temannya tadi agar pernikahannya itu dipercepat, jangan menunggu besok, tetapi pernikahannya dilaksanakan malam itu juga. Mengingat dia sudah mendapat informasi dari malaikat maut bahwa besok sebelum pelaksanaan akad nikah temannya itu akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di tengah perjalanan menuju rumah sang teman, Nabi Ibrahim menghentikan langkahnya. Kemudian dia berpikir, bukankah ini masalah urusan nyawa adalah rahasia Allah? Kenapa aku harus memberitahu kepada temanku? Diamlah, biar besok tahu sendiri, karena itu rahasia Allah. Tidak mungkin aku memberitahukan kepada temanku itu, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jadwal yang telah ditentukan, tetap dia melaksanakan akad nikah. Bahkan setelah akad nikah dia masih hidup sehat-sehat saja. Besok seminggunya, sebulan, setahun, sampai 70 tahun temannya yang menikah tadi itu ternyata tidak mati, dia masih hidup. Nabi Ibrahim penasaran, kenapa malaikat ini kok berbohong kepadanya? Apa sesungguhnya maksudnya itu? Kemudian setelah bertemu, pada saat kesempatan bertemu Nabi Ibrahim dengan malaikat tadi, kemudian malaikat Ibrahim kembali bertanya, malaikat maut, kenapa engkau membohongi aku? Bukankah engkau bilang temanku itu sebelum akad nikah dia akan meninggal? Tetapi kenapa justru sampai hari ini dia masih hidup, bahkan sudah umur 70 tahun? Apa jawab malaikat itu? "Ya Nabi Allah Ibrahim, sesungguhnya apa yang kukatakan kepadamu, bahwa orang itu sebelum akad nikah dia itu akan kucabut nyawanya, itu adalah benar. Akan tetapi ketika saatnya, pada saat itu aku akan mencabut nyawanya, Allah kemudian menahanku untuk mengurungkan niat, untuk batal tidak mencabut nyawa orang tadi." Emang kenapa, kata Nabi Ibrahim, kok bisa Allah Subhanahu wa ta'ala mengurungkan untuk mencabut nyawa temanku itu? Apa jawab malaikat? Rupanya ternyata setelah pulang bertamu denganmu pada malam itu, pulangnya temanmu itu bersedekah sebanyak 7 dirham kepada anak yatim dan fakir miskin.
Ternyata dari sedekahnya itu mereka kemudian didoakan. Dia didoakan oleh orang-orang yang menerima sedekahnya. Dari anak yatim, orang miskin mendoakan. Apa doanya? Ya Allah, Allahumma ya Allah, tawil umruhu, panjangkan umur orang ini ya Allah. 7 dirham dia bersedekah dan didoakan oleh orang-orang yang menerima sedekah. Ternyata dari sedekahnya itu Allah berkenan mengabulkan doa orang yang mendapat sedekah dari teman Nabi Ibrahim tadi. Karena itu, karena diterima sedekahnya itu oleh Allah, kemudian Allah menghadiahkan setiap 1 dirham perpanjangan umur selama 10 tahun. 7 dirham, 7 kali 10 menjadi 70. Apa hikmah dari ini? Hikmah dari kisah ini adalah memang betul di dalam Al-Quran Allah mengatakan idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajalmu telah sampai, Allah tidak akan bisa memaju dan memundurkan meskipun sesaat. Itu ayat Quran. Tetapi ingat bahwa Allah itu mempunyai sifat qadirun muridun. Dialah yang maha kuasa dan dia juga yang maha berkehendak. Tidak mustahil ketika Allah berkehendak seseorang yang sudah ditakdirkan umur 40 tetapi kemudian dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun sebaliknya, tidaklah mustahil orang yang umur ditakdir Allah 70 kemudian dimajukan umurnya menjadi 40. Artinya sesungguhnya doa itu bisa merubah segalanya. Makanya kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah tulang punggungnya ibadah, tulang sumsum. Itu pokok. Jadi jangan pernah kita gengsi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita malas untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semua keadaan, baik itu setelah sholat, dalam keadaan pengajian seperti ini, apalagi ketika ada jemaah 40 orang, itu dipastikan kata Rasulullah, dipastikan doa yang dimana doa itu bersama-sama ada 40 orang, maka dipastikan doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena satu di antara 40 itu pasti ada yang diangkat menjadi wali oleh Allah pada saat itu. Bisa saja Ustadz Abdul Wahab, bisa saja Ustadz yang lain, bisa saja di antara ibu ini yang diangkat menjadi wali pada saat ini, saat kita berdoa nanti. Kita tidak tahu siapa di antara yang hadir malam ini yang betul-betul dicintai oleh Allah, yang betul-betul dikasihi oleh Allah, yang betul-betul diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu berkaitan dengan ketulusan. Kalau tak tulus, jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia aja, kalau tidak dengan ketulusan, itu tidak akan ada efek positifnya. Cinta, katanya aku cinta kepadamu deh, tapi tidak tulus dia. Wah, cintamu gombal bang. Kalau gitu cinta, gitu senang, ceweknya tersandung ke batu, memang batu nih kurang ajar, siapa naruh di jalan. Tapi giliran udah 3-4 tahun apa? Kemana bah mata kau nyantek, udah tahu batu masih dilanggar. Dibalik omongan tuh. Jadi ketulusan yang diharapkan. Ternyata sedekah itu merubah segalanya. Perbanyaklah sedekah kata Rasulullah. Maka minggu kemarin pernah saya singgung ayat wa ambiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Jadi seandainya orang yang sakaratul maut ini diberi kesempatan oleh Allah untuk memperpanjang napasnya, apa yang akan mereka lakukan? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi dari golongan orang-orang yang saleh. Ternyata tidak sholat malam, ternyata tidak puasa, yang akan dia lakukan adalah bersedekah. Kenapa? Saking dahsyatnya sedekah itu, saking hebatnya pahala bersedekah itu yang selalu mengalir dan mengalir. Seperti yang telah diceritakan di Muqaddimah
kita tadi itu sebagai motivasi bagi kita semua. Di lain kesempatan juga benar Ustaz Wahab jelaskan apa? As-sadaqatu tatba'ul bala', tatba'u alfa bala'id. Bisa sampai 1000 bala itu ditolak oleh Allah karena sebab sedekah seseorang. Padahal sesungguhnya malam ini ada si A, si bulan itu akan diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia telah bersedekah dan dia bersedekahnya dengan ikhlas, yang menerima mendoakannya, kemudian malam itu dibatalkan oleh Allah bala yang akan turun. Banyak sedekah itu manfaatnya. Mana qasulin shadaqatin bal yastad. Tidak akan pernah berkurang sedekah yang engkau keluarkan, kecuali akan selalu bertambah dan bertambah. Maka orang yang banyak bersedekah itu pahalanya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sedekah itu adalah urusan hati. Kalau tak betul-betul kita terbuka hati kita, tidak betul-betul ikhlas, kita akan melakukan itu, tidak akan. Karena sifat manusia itu adalah sifat al-bukhl, sifat bakhil, pelit, medit. Itu sifat manusia. Ketika dia menjadi seorang sakhawa, seorang yang dermawan, maka itu disebabkan karena hati dia bersih. Jadi kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, tanda-tandanya orang yang bersih hatinya itu, diantaranya itu tidak ada sifat takabur, sifat ujub, tidak ada di dia, tidak ada sifat pelit, tapi yang ada adalah sakhawa. Dia dermawan, selalu bersyukur, sabar menghadapi musibah. Dia tidak sombong, dia tidak riya ingin dilihat orang lain ketika ibadah. Itu tanda-tanda bahwa hati orang itu bersih. Tetapi ketika sebaliknya, maka mohon dikoreksi hati kita masing-masing. Ketika ada sifat angkuh dan sebagainya, itu berarti hati kita itu perlu dipertanyakan kebersihannya. Berarti hati kita itu masih perlu dibersihkan. Hati kita masih kotor. Kalau rasa dengki masih ada di dalam diri, kalau pengen selalu dilihat orang, tidak mau kalah ke orang, sok pintar, diam. Kalau dipuji orang senang, tapi kalau dihina orang dia manas. Kalau orang senang dia yang sakit, kalau orang sakit dia senang, berarti hatinya itu kotor. Diperiksa loh. Jangan hanya ketika kita sakit kepala kita periksakan, kita ke dokter, tapi kalau hatinya sakit kita biarkan. Padahal hati semakin lama semakin menebal. Ketika makin menebal kotorannya, makin tertutup hati kita, makin susah kita untuk dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu. Diberi nikmat oleh Allah, dia salah menggunakannya. Ternyata nikmat yang diberikan digunakan kepada hal yang dilarang Allah. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan nikmat, dia sudah menyangka bahwa kenikmatan yang tidak diberikan Allah kepada dirinya, yang disangkanya itu Allah benci kepadanya. Padahal tidak sedikit orang yang tidak diberi kenikmatan dunia oleh Allah, tetapi itu adalah bagian dari kekasih-kekasih pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semua jemaah Nurul Hidayah ini dalam segala keadaan diberi nikmat bahagia di dunia oleh Allah, diberi ujian kesengsaraan ketika di dunia. Kita berharap semuanya itu tidak terlepas dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.